Halo, perkenalkan nama saya Gleason George Morris Lowly dengan NPM 207110160. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan tema orang kreatif. Yang pertama, apa itu kreatif? Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan suatu hal yang baru berupa gagasan ataupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang tersedia. Nah, lalu orang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang besar dan cenderung terbuka terhadap informasi apapun. Maka tak heran mereka mampu melihat suatu hal dengan cara pandang yang berbeda dan dapat menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang unik. Selanjutnya ada pun ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, ciri-ciri orang kreatif itu penuh energi tapi fokus. Orang kreatif cenderung memiliki energi yang berlebih, baik fisik maupun mental. Umumnya, mereka itu nggak males-malesan. Jika sudah ketemu dengan pekerjaan yang menarik bagi mereka bisa menekuni dan melakukan hal itu dengan waktu yang lama, bisa setengah hari ataupun sepanjang waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kedua, cerdas. Orang kreatif yang cerdas mampu menghasilkan sesuatu yang tak terpikirkan orang lain sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada playful tapi disiplin. Kedua sifat ini memang bertolak belakang, tapi kenyataannya orang kreatif percaya bahwa kreatif tinggi membutuhkan kombinasi kerja keras dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Istilahnya work hard, play hard. Yang keempat, ada pemimpi tapi realistis. Orang kreatif cenderung suka melamun dan membayangkan berbagai kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Mereka bisa tenggelam dalam imajinasi mereka, fantasi mereka, tapi mereka masih berpikir realistis. Orang kreatif pun kerap digambarkan sebagai pemimpi yang realistis. Lalu yang kelima, ada objektif dan tidak anti kritik. Orang kreatif cenderung sangat mencintai dan bersemangat dengan apa yang mereka tekuni. Kendati sangat bersemangat, mereka tetap mau mendengarkan masukan jika ada hal yang perlu diperbaiki. Orang kreatif biasanya objektif, kritis, tapi tetap menerima kritik. Mereka bisa memisahkan ego dan kebutuhan peningkatan kapasitas diri. Lalu ada berpikir kreatif. Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Tujuan dari berpikir, yang pertama, untuk mengambil keputusan, yang kedua untuk memecahkan persoalan, yang ketiga untuk menciptakan gagasan baru. Nah, berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Nah, adapun ciri-ciri dari berpikir kreatif. Yang pertama, keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas atau fleksibel, keterampilan berpikir orisinal. Yang keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Ada keterampilan menilai atau mengevaluasi. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketujuh, bersifat imajinatif. Yang kedelapan, merasa tertantang oleh kemajemukan. Yang kesembilan, memiliki sifat berani mengambil risiko. Yang kesepuluh, memiliki sifat menghargai. Adapun tahap-tahap dalam proses berpikir kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu preparation. Nah, dalam tahap persiapan ini ada 5 aspek. Yang pertama, memberi stimulus, berpikir menjelajah atau exploration, menyusun perencanaan, melakukan aktivitas, dan mereview gagasan. Nah,
Tahapan yang kedua ada tahapan inkubasi. Yang ketiga ada tahapan iluminasi. Yang keempat ada tahapan verifikasi. Selanjutnya, mitos tentang berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Menurut saya, berpikir kreatif ini adalah salah satu hal yang dimana dengan kita bisa berpikir kreatif, kita dapat memecahkan suatu permasalahan yang mungkin orang lain tidak dapat selesaikan. Tapi dengan kita dapat berpikir kreatif, kita bisa memecahkan masalah dengan hal-hal yang unik, dengan sesuatu cara, dengan sesuatu langkah yang dapat bisa kita kasih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang orang lain tidak terpikirkan sama sekali. Selanjutnya, apa itu lateral thinking? Lateral thinking adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1967 mengutip Fingerprint for Success. Lateral thinking sejatinya bukan sesuatu yang alami. Hal ini berkaitan bagaimana cara kerja pikiran. Saat pikiran menerima informasi tersebut membentuk pola untuk memecahkan masalah. Meski begitu, lateral thinking tetap bisa dipelajari dan dikembangkan. Ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, kita dapat membuat mind mapping. Yang kedua, kita tidak membatasi diri dengan hal-hal apapun. Yang ketiga, menggunakan objek transisi. Nah, lalu apa sih manfaat lateral thinking? Yang pertama, manfaatnya membuat kita dapat berpikir kreatif. Yang kedua, menumbuhkan budaya untuk terus belajar. Nah, orang jenius dan orang kreatif. Orang jenius adalah seseorang yang memiliki kekuatan intelektual atau kreatif yang luar biasa atau kemampuan alami lainnya. Mereka, orang jenius ini ditakdirkan secara alami. Nah, sedangkan orang kreatif adalah seseorang yang memiliki atau berkaitan dengan atau melibatkan imajinasi atau ide-ide orisinal. Nah, selanjutnya, apa sih bedanya otak kiri dan otak kanan? Otak merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi, di kanan atau otak kiri. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Baik otak kiri maupun otak kanan, keduanya berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap bagian otak manusia bertanggung jawab dalam proses berpikir dan memiliki kemampuan khusus tertentu. Nah, otak kiri untuk apa sih? Otak kanan untuk apa? Nah, otak kiri di sini lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Nah, jadi menurut mitos yang memahami bahwa ada perbedaan otak kanan dan otak kiri, setiap orang memiliki satu sisi otak yang dominan dan menentukan kepribadian, pikiran, dan perilakunya. Jika kita atau kamu kebanyakan bersikap sangat analitis dan metodis dalam pemikiran, dikatakan bahwa otak kiri yang lebih dominan. Sementara jika kamu cenderung kreatif dan artistik, otak kanan yang dianggap lebih dominan. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.